Paris Saint-Germain kembali melanjutkan performa buruk mereka di ajang bergengsi Liga Champions. Skuad Les Parisiens berhasil diperdaya oleh Barcelona di leg pertama babak perempat final. Kekalahan ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi di tubuh Les Parisiens. Cetak gol coba merangkum PSG yang masih belum bisa keluar dari kekacauan sebagai berikut. Pengelolaan manajemen yang buruk. Asosiasi Sepak Bola Prancis atau UNFP sempat mengecam tindakan manajemen PSG. UNFP merasa Les Parisiens telah memberikan tekanan kepada seorang pekerja. Kisru ini bermula ketika manajemen PSG mengasingkan Kylian Mbappé dari tur pramusim Asia. Mereka menilai tindakan tersebut telah menyalahi aturan para serikat pekerja. UNFP mengatakan manajemen PSG telah mengelola sebuah klub dengan sangat buruk. Situasi ini sempat membuat Luis Enrique nggak betah dan mengancam bakal hengkang. Dilansir dari Marca, sang pelatih menilai keputusan manajemen mengasingkan Mbappé dinilai kurang tepat. Sebab, bomber Prancis ini masuk dalam rencana Enrique di musim 2024-2025. Gak cuma rumitnya transfer Mbappé, manajemen Les Parisiens juga dinilai ikut campur dalam urusan transfer. Beberapa pemain baru dinilai merupakan incaran pelatih Christophe Galtier. Mulai dari pembelian Lee Kang-in, Lucas Hernandez, hingga Manuel Ugarte. Ketiga pemain tersebut didatangkan sebelum Enrique resmi menjadi pelatih. Ugarte bahkan mengaku masih belum mengenal dengan baik mantan pelatih timnas Spanyol ini. Selain itu, manajemen PSG juga nggak mengabulkan permintaan dari Enrique. Dia sempat meminta manajemen untuk merekrut bomber Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Enrique juga pernah menggoda Gavi untuk mau berseragam Les Parisiens. Anehnya, manajemen PSG justru mendatangkan Gonzalo Ramos dari Benfica. Keputusan ini dinilai terburu-buru karena Les Parisiens masih memiliki Kylian Mbappé. Ruang ganti yang nggak harmonis. Selain buruknya pengelolaan manajemen, ruang ganti PSG juga dikabarkan nggak harmonis. Luis Enrique sempat berseteru dengan Kylian Mbappé di laga kontra Olympique Marseille. Mbappé tampak kecewa dengan keputusan sang pelatih yang menariknya keluar di menit 65. Mantan pemain AS Monaco itu digantikan oleh bomber muda yakni Gonzalo Ramos. Mbappé langsung bergegas meninggalkan bench pemain dengan memasuki lorong stadion. Gak cuma itu, sang pemain juga terlihat melontarkan kata-kata hinaan kepada Enrique. Pemain 25 tahun ini merasa kecewa dengan keputusan sang pelatih yang menariknya keluar. Gak cuma Mbappé, Ousmane Dembele juga tampak kecewa ketika ditarik keluar. Padahal keputusan Enrique memasukkan Gonzalo Ramos dinilai cerdas. Penyerang asal Portugal ini langsung mencatatkan namanya di papan skor pada menit 85 pertandingan. Alhasil, Les Parisiens berhasil mengunci kemenangan atas Marseille dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Enrique pernah mengatakan dirinya nggak bakal terus mengandalkan Mbappé. Cepat atau lambat, Les Parisiens akan lepas dari ketergantungan sang pemain. Enrique menyebut dirinya nggak peduli dengan sikap Mbappé yang telah menghinanya. Mantan pelatih Barcelona ini bakal mengambil keputusan tegas sebagai pelatih. Enrique juga sempat berbicara kepada awak media setelah pengundian babak perempat final Liga Champions. Sang pelatih sendiri kembali ke Camp Nou setelah PSG akan bertemu dengan Barcelona. Enrique mengaku cukup beruntung bisa bertemu dengan Blaugrana dan kembali bereuni. Tiba-tiba ditinggal pemain pentingnya. Pertandingan Barcelona kontra PSG diprediksi bakal berjalan sengit. Dalam statistiknya, kedua tim saling mengalahkan dengan catatan 4 kemenangan dan 4 hasil imbang. Namun, menjelang pertandingan, PSG kembali dihadapkan dengan masalah internal. Kylian Mbappé hampir dipastikan akan hengkang dari Parc des Princes di akhir musim mendatang. Rumor ini semakin kencang setelah Fabrizio Romano mewartakan berita tersebut. Jurnalis asal Italia ini mengatakan Mbappé akan hengkang ke Real Madrid secara gratis. Menurut Romano, kesepakatan kedua belah pihak sudah mencapai babak final. Real Madrid memang bukan satu-satunya tim yang diprediksi kuat menjadi tujuan kepergian Mbappé. Bahkan Mbappé rela memangkas gajinya sebesar 47 juta euro atau 801 miliar rupiah. Sebelumnya Mbappé menerima gaji sekitar 72 juta euro atau 1,2 triliun rupiah bersama PSG. Namun, kini Mbappé dilaporkan hanya mendapat gaji di Real Madrid sebesar 25 juta euro. Bomber kelahiran Paris ini mengaku nggak terlalu mempermasalahkan soal gaji pemain. Dirinya lebih mengincar prestasi yang mentereng saat bisa membela Los Blancos. Mendengar kabar ini, Luis Enrique mengaku sangat terpukul dan kecewa.
Enrique masih berharap Mbappe bisa bertahan lebih lama bersama PSG. Dia menilai Mbappe sebagai sosok penting penyerangan skuad Les Parisiens. Di musim ini saja dirinya masih menjadi monster gol PSG dengan catatan 38 gol dari 38 laga. Selain Mbappe, Achraf Hakimi juga dilaporkan sudah nggak betah. Backside timnas Maroko ini bakal segera hengkang dan mencari klub barunya di akhir musim. Ciptakan generasi muda baru. Meski begitu, Luis Enrique masih bisa bernafas lega jika melihat komposisi skuad saat ini. Pasalnya, Paris Saint-Germain masih memiliki bakat-bakat muda yang bisa diandalkan. Nama-nama yang dimaksud ada Bradley Barcola, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani, hingga Gonzalo Ramos. Pemain ini punya performa yang lumayan apik. Salah satunya ada Kolo Muani yang menduduki posisi kedua top skor klub dengan 12 gol. Ex-Eintracht Frankfurt ini tampil begitu tajam dan menyesuaikan kebutuhan taktik pelatih. Luis Enrique memuji Kolo Muani karena memiliki insting yang tajam di depan mulut gawang. Selain itu, sang pelatih juga kagum dengan gaya bermain dari sang pemain. Dia bilang kalau Muani pemain yang komplit dan mau membantu pertahanan saat nggak memegang bola. Lalu ada Warren Zaïre-Emery yang masih berusia 18 tahun. Walaupun masih muda, pemain asal Prancis ini sudah mengambil satu tempat di starting line up. Dia sukses membukukan 3 gol dan 6 assist dari 34 laga di musim ini. Selain nama-nama yang disebutkan, masih ada bakat muda lain yang sedang menjalani masa peminjaman. Mulai dari Xavi Simons, Hugo Ekitike, hingga Gabriel Moscardo. Xavi Simons merupakan salah satu pemain pinjaman yang paling menjanjikan. Pemain 20 tahun ini sudah melesakkan 9 gol dan 13 assist dari 37 laga bersama RB Leipzig di semua kompetisi. Bahkan, Simons sudah menghadiahkan 1 gelar Piala Super Jerman pada awal musim. Dia diprediksi akan menjadi salah satu pilar penting skuad Les Parisiens musim depan. Belum bisa bangkit dan berpeluang lanjutkan kutukan. Generasi baru PSG masih belum bisa mengalahkan ketangguhan Barcelona. Skuad Les Parisiens takluk atas pasukan Xavi Hernandez di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Dengan begitu, perjalanan PSG untuk lolos ke babak semifinal dinilai semakin sulit. Les Parisiens berpeluang akan melanjutkan kutukan mereka di ajang Liga Champions. Selama ikut serta di turnamen si kuping besar, kiprah Les Parisiens selalu terhenti di babak 16 besar maupun perempat final. Padahal, Nasser Al-Khelaifi sempat mengutarakan target besarnya. Presiden PSG ini selalu memasang target besar untuk bisa membawa trofi si kuping besar setiap tahunnya. Di sisi lain, para pemain muda Les Parisiens juga belum memberikan kontribusi. Padahal di awal musim, mereka sempat mencuri perhatian karena performa gemilangnya. Sebut saja Manuel Ugarte yang selalu menjadi andalan di sektor gelandang bertahan. Itulah ulasan Paris Saint-Germain yang masih belum bisa keluar dari masalah dan kekacauan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Les Parisiens bisa bangkit dan membalaskan kekalahannya di leg kedua nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.